Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 533. Baik itu wanita muda dari internet sebelum perjalanan waktu atau banyak wanita cantik setelah perjalanan waktu, Zhao Junlin bukanlah yang tercantik di antara mereka, tapi kakinya jelas yang paling menakjubkan di antara mereka. Bahkan jika kaki indah Qiu Yaoer dibandingkan dengan kaki Zhao Junlin masih sedikit lebih tinggi. Rasa yang disebutkan di sini secara alami bukan berarti kakinya akan berbau. Ya, masih ada aroma wanginya, tapi itu bukan rasanya sendiri, tapi beberapa bumbu yang digunakan. Namun rasa yang disebutkan di sini mengacu pada pesona mereka, bentuk kaki mereka, setiap jari kaki yang lembab, dan tumit bulat yang lucu. Saat menyaksikan Zhao Junlin menginjakkan kaki yang begitu sempurna di lantai, Chen Ce merasakan luapan sesak di dada, karena menurutnya, kaki tersebut benar-benar sebuah karya seni. Keindahan telapak kakinya dapat terlihat jika itu dirawat dengan sangat baik. Untungnya, lantainya sangat bersih. Zhao Junlin berjalan dengan jari kakinya, yang membuat bentuk kakinya terlihat semakin indah. Warnanya putih, lembut, ramping dan proporsional, dan bisa disebut kaki ramping. Melihat reaksi Chen Ce, Zhao Junlin yang sudah mengenakan pakaian wanita, sedikit tersipu, namun merasa sedikit bangga di hatinya. Dia telah lama menemukan beberapa hobi khusus Chen Ce. Terutama ketika dia menginjak anggur bersama Chen Ce, dia memperhatikan bahwa mata Chen Ce tertuju pada kakinya sendiri lebih dari sekali. Ekspresi hampir meneteskan air liur benar-benar membuat Zhao Junlin terkesan. Jadi, malam ini, untuk meminta bantuan Chen Ce, Zhao Junlin berencana mengkhianati dirinya sendiri. Melihat Zhao Junlin berpakaian seperti ini, Fat Gold dan Tin Tiger sama-sama tercengang di luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Tuan Yang Mulia berganti pakaian wanita? Dan dia bahkan tidak memakai sepatu. Apa yang ingin dia lakukan? Fat Gold sudah punya beberapa tebakan di benaknya, tapi dia tetap tidak bisa mempercayainya. Tuannya adalah kaisar atau bisa dibilang juga permaisuri di seluruh dinasti Zhou. Dia adalah orang dengan status tertinggi. Apakah dia benar-benar berusaha menyenangkan Chen Ce seperti ini? Tidak, aku tidak bisa membiarkan tuannya melakukan ini. Dia adalah kaisar sekaligus permaisuri. Dia tidak bisa seperti ini. Bahkan jika pihak lain adalah Chen Ce, dia tidak bisa seperti ini, kata Fat Gold dan bergegas masuk untuk menghentikan tindakan Zhao Junlin. Namun dia ditahan oleh Tin Tiger. Fat Gold, jangan bodoh. Apa kamu tidak melihatnya? Tuan sendiri yang mempunyai niat seperti itu kepada Chen Ce. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa seperti ini malam ini? Ya, benar juga. Fat Gold berpikir dengan hati-hati. Tentu saja, apakah kamu masih tidak tahu orang seperti apa tuan kita? Awalnya, saya pikir dia akan mati sendirian, tetapi sejak saya bertemu Chen Ce, saya dapat melihat bahwa Tuan Yang Mulia juga seorang gadis muda biasa. Ya, dia tidak menyukai para menteri di istana, tapi pria ini, Chen Ce, mungkin adalah cinta sejati Tuan Yang Mulia kita. Tin Tiger menghentikan Fat Gold dan menjelaskan satu persatu, pikirkanlah, Tuan kita adalah yang paling bahagia setiap kali dia bersama Chen Ce, dan tidak ada apapun yang dilakukan Chen Ce yang tidak dikagumi Tuan kita. Karena Chen Ce memang pria paling mengagumkan di dinasti Zhou kita, mari kita bicarakan saja tentang Qiang ini, misalnya. Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh kaisar dari semua dinasti sebenarnya diselesaikan dengan mudah olehnya. Apalagi tuan kita, bahkan jika itu jika aku seorang wanita, aku akan terpesona dan jatuh cinta. Fat Gold menabrak Tin Tiger, ayo, cepat. Meskipun kita tidak memiliki benda itu lagi, kita tetap laki-laki murni. Jadi jangan bertingkah seperti mempunyai rahim di perut kita. Tin Tiger terbatuk untuk menyatakan bahwa dia bukan seorang wanita. Saat ini, Zhao Junlin di dalam sudah berjalan di depan Chen Ce. Setelah diingatkan oleh Tin Tiger, Fat Gold menghela nafas dan tidak berniat masuk untuk mengganggunya. Karena itu adalah keinginan awal sang majikan, apalagi yang bisa mereka, para pelayan, lakukan selain mendukungnya. Apakah mungkin untuk menentangnya? Bagaimana pelayan seperti mereka bisa menentang urusan tuannya? Kaki giok ramping muncul di depan Chen Ce. Chen Ce menarik napas dalam-dalam. Dia tidak dapat menahannya,
karena dia selalu merindukan kaki giok ini, dan dia sangat ingin memegangnya di tangannya dan memainkannya dengan hati-hati. Tapi sekarang, melihat Zhao Junlin yang kembali mengenakan pakaian wanita, Chen Ce ragu-ragu. Walaupun dia ingin melakukannya, dia masih sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sore harinya, Zhao Junlin mendapat informasi dari burung kuning, lalu pada malamnya dia seperti ini. Apakah dia akan pergi? Dia ingin mengabdikan dirinya padaku sebelum pergi. Sial, apakah aku begitu menawan? Aku benar-benar bisa membuat seorang putri melakukan ini untukku. Ini agak menarik, tapi setelah melakukan ini, apa yang akan dia lakukan ketika dia kembali ke ibu kota? Apakah dia akan menikah dengan orang lain? Chen Ce berpikir jauh sejenak, dan pada saat yang sama, dia menyadari bahwa jika dia benar-benar ingin menikahi orang lain, itu akan menjadi masalah besar. Meski ini agak chauvinistik, meski terdengar agak luar biasa, inilah yang dipikirkan Chen Ce. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia tidak akan menyentuhnya, atau Zhao Junlin hanya bisa menjadi wanitanya. Zhao Junlin juga sedikit panik. Meskipun dia telah melihat banyak adegan besar, ini adalah pertama kalinya dia menampilkan dirinya sebagai seorang wanita. Dalam hal ini, Chen Ce terus menatapnya, wajahnya memerah sampai ke lehernya, dan dia terlihat sangat pemalu. Ayo, ayo, Zhao Junlin mendekat. Dia menginjak bangku di depan Chen Ce dengan satu kaki, menginjak ujung jari kakinya dan bertumpu pada tumitnya, sehingga Chen Ce bisa melihat dari dekat dengan sempurna, kaki batu giok yang cantik. Dia juga menggunakan parfum dan sejenisnya. Begitu dia dekat dengannya, sedikit aroma itu langsung membuat Chen Ce pusing. Baunya sangat harum, dan terlihat sangat bagus. Ditambah dengan wajah kecil Zhao Junlin yang tanpa celah, kaki gioknya bahkan lebih harum. Apa maksudmu, Saudara Zhao, kamu? Suara Chen Ce sedikit bergetar saat dia berbicara. Kamu masih memanggilku Saudara Zhao. Saudara Chen, kamu sudah lama tahu bahwa aku seorang perempuan, bukan? Sekarang aku sudah seperti ini, kenapa kamu masih memanggilku Saudara Zhao? Lalu aku harus memanggilmu apa? Chen Ce juga mendengarnya, dan dia juga sangat gugup. Namun perilakunya membuat Chen Ce semakin bingung. Jadi kenapa dia melakukan ini? Mungkinkah dia benar-benar tertarik dengan pesonanya sendiri sehingga dia tidak punya tempat untuk itu? Anda bisa memanggil saya Kaisar, atau memanggil saya Yang Mulia. Hah, pikiran Chen Ce bingung sejenak, lalu dia tertawa. Saudara Zhao, saya tahu Anda berasal dari istana, tetapi lebih baik jangan membuat lelucon seperti itu. Jika berita menyebar, saya khawatir itu tidak akan baik bagi Anda di masa depan. Chen Ce menyarankan, bagi Chen Ce, itu tidak terlalu penting. Seperti kata pepatah, langit tinggi dan kaisar jauh. Ketika dia berada di Chengsu, dia tidak percaya bahwa kaisar dapat melakukan apapun padanya. Tapi Zhao Junlin berbeda, dia adalah seorang putri, dan dia berani berpura-pura menjadi kaisar. Ini sebenarnya agak tidak sopan. Jika sampai ke telinga seseorang yang tertarik, itu pasti akan merepotkan dia. Jadi Chen Ce juga mencoba membujuknya untuk berhenti bersikap sombong. Zhao Junlin tersenyum acuh tak acuh, dengan dua lesung pipit terlihat di sudut mulutnya. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda, Saudara Chen. Lalu, untuk membalas kebaikan Saudara Chen, saya ingin meminta Saudara Chen untuk mencicipinya. Dia tidak mengatakan apa yang dia cicipi, tapi dia melewati kaki gioknya yang bertumpu pada bangku ke depan. Semakin dekat, Chen Ce bisa dengan jelas melihat pembuluh darah di kaki batu giok. Ini, Chen Ce menelan ludah, dia sangat menyukai benda ini, dan Zhao Junlin benar-benar menemukan denyut nadinya dan jatuh cinta padanya. Meskipun Chen Ce memiliki kekacauan dalam pikirannya, dia tidak tahu mengapa Zhao Junlin melakukan ini. Tapi di depan keindahan itu, Chen Ce tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Dia mengangguk dan berkata dengan serius, karena Saudara Zhao mengundang saya tidak akan bersikap hormat. Ini benar-benar sebuah karya seni. Saat dia berbicara, Chen Ce mengulurkan tangannya dan memberikan kaki giok Zhao Junlin itu di tangannya, lalu perlahan mengangkatnya. Saat telapak tangannya bertemu dengan lengkungan kakinya, wajah Zhao Junlin memerah seperti apel besar. Bab 534. Jelas sekali, dia melakukan apa yang dia inginkan dan dengan sengaja membasuh kakinya dan meletakkannya di depan Chen Ce. Tetapi ketika Chen Ce mengambilnya dan melihatnya dengan cermat seolah-olah itu adalah sebuah karya seni,
Zhao Junlin masih merasa sangat tidak nyaman dan malu. Apakah dia akan menyukainya? Dia pasti akan menyukainya, kan? Kakiku pasti sangat indah. Hanya kaki Qiu Yaoer yang hampir bisa bersaing dengan kakiku. Dan dia sangat menyukai kaki Yaoer, dia pasti juga akan menyukai kakiku. Tapi bagaimana orang bisa menyukai kaki? Bukankah aromanya tidak enak? Apa bagusnya kaki? Apa bedanya kaki dengan tangan? Bahkan lebih bau. Konon kaki perempuan di masyarakat tidak boleh dilihat oleh orang lain, bahkan suaminya pun tidak. Tapi wanita kerajaan tidak memiliki tradisi seperti itu, dia sangat pemalu, dan telapak tangannya sangat hangat. Berbeda dengan memberikan tubuhnya kepada orang lain, kini Zhao Junlin hanya menyerahkan kakinya kepada Chen Ce. Dia sedikit pemalu, tapi juga relatif berani, menatap Chen Ce dan memperhatikan setiap gerakannya dalam hal ini. Dia sesekali memalingkan muka, atau sekadar menutup mata dan tidak berani melihat lagi. Tapi dia pemalu dan sedikit berharap, menantikan langkah Chen Ce selanjutnya untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Chen Ce memegang kaki Zhao Junlin di tangannya, memegangnya di depannya dan melihatnya dengan cermat. Bahkan kaki Qiu Yaoer, dia belum pernah melihatnya dengan cermat. Harus dikatakan bahwa kaki Zhao Junlin benar-benar sempurna. Tidak ada bulu di betisnya, lurus, putih, dan lembut, kakinya melengkung sempurna, setiap jari ramping dan elastis, seperti permen lollipop. Telapak kakinya berwarna merah muda, sedangkan tumit, telapak kaki, dan jari kaki semuanya berwarna merah muda, seperti cakar kucing, ditambah dengan bagian lainnya yang berwarna putih dan lembut membuat orang melihatnya merasa sangat menggerahkan. Penampilannya sudah begitu indah, dan sentuhannya bahkan lebih luar biasa. Chen Ce mengelusnya dengan lembut dan menyentuh setiap incinya dengan hati-hati. Benar-benar seperti mengapresiasi sebuah karya seni yang akan mengikuti ujian masuk pascasarjana. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Waktu untuk sebatang dupa telah berlalu, dan Chen Ce masih melihatnya dengan cermat dan mempelajarinya dengan serius, yang membuat Zhao Junlin merasa sedikit gelisah. Tentu saja tidak. Ayo, saudara Zhao, duduklah di sini dan biarkan aku melihat lebih dekat. Chen Ce menjadi lebih berani. Satu kaki untuk bermain, dan dua kaki juga untuk bermain. Aku membuat beberapa lauk pauk, kenapa kamu tidak makan sayurnya dulu, kalau tidak nanti dingin? Zhao Junlin juga mengungkapkan pemikirannya. Tapi Chen Ce dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, hidangan apa yang bisa memiliki aroma kaki giok ini? Ayo, duduk, biarkan saya melihat lebih dekat. Dia menyeretnya ke bangku dan duduk. Chen Ce duduk di seberangnya, lalu mengangkat kakinya dan meletakkannya di atas lututnya. Iya betul, kamu harus punya sepasang kaki giok. Kalau cuma punya satu pasang, meski kelihatannya bagus, tapi masih belum sempurna. Sekarang, akhirnya sempurna. Chen Ce ibarat pasien penderita gangguan obsesif-kompulsif. Meski satu kaki giok juga sangat harum, namun tidak seindah dua kaki giok yang simetris. Chen Ce meremas dan menyentuhnya lagi, merasa bahagia di hatinya. Bahkan adiknya diam-diam mulai mengangkat kepalanya. Kaki giok itu wangi dan lembut, seperti batu giok lembut yang hangat dan harum. Chen Ce bahkan mendekat dan menciumnya dengan hati-hati. Jelas sekali bahwa Zhao Junlin telah mencuci kakinya dengan baik, sehingga beraroma sangat enak. Dengan lembut membelai karya seni berwarna merah muda dan seperti batu giok ini, Chen Ce ingin menjilatnya, tetapi setelah berpikir beberapa saat, Chen Ce mengurungkan keinginannya. Lagi pula, dia masih tidak bisa melepaskan wajah ini. Zhao Junlin masih terus menatapnya tanpa berkedip. Memikirkan hal ini, Chen Ce tidak bisa menahan batuk, dan kemudian mulai mengubah topik pembicaraan, mencoba melakukan percakapan yang baik sementara dia tidak memperhatikan. Ya, kaki berbisik yang abadi memiliki kekuatan yang tak terbatas. Baiklah, saudara Zhao, apakah kamu menerima kabar yang tidak baik sore ini? Menurutku sepertinya ada yang salah dengan ekspresimu. Burung kuning itu pasti membawa sebuah kabar penting, kalau tidak mengapa Zhao Junlin tiba-tiba menjadi seperti ini. Bahkan jika dia melihat bahwa dia mendambakan kakinya, tidak ada alasan baginya untuk menjadi dirinya, bukan? Oleh karena itu, kabar yang dibawakan oleh burung kuning nampaknya sangatlah penting. Ketika Zhao Junlin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Saya tidak menyangka saudara Chen akan melihatnya. Ya, burung kuning itu membawakan saya kabar buruk. Tetapi sebelum itu, apakah saudara Chen tidak penasaran dengan identitas saya yang sebenarnya?
Sekarang Chen Ce telah menyentuh kakinya, dia berpikir bahwa hubungan antara keduanya telah berkembang sampai batas tertentu, dan kemudian mereka dapat berbagi rahasia mereka. Tentu saja, saudara Zhao memiliki temperamen yang luar biasa. Sejak pertama kali saya melihat Anda, saya tahu bahwa identitas Anda tidaklah sederhana. Chen Ce berpikir dalam hati, "Nak, kamu masih ingin membodohiku. Tidakkah kamu tahu bahwa aku sudah mengetahui identitasmu sejak lama? Putri dalam kesusahan. Hehe, kaki giok ini sangat harum. Semakin banyak Anda menciumnya, semakin baik rasanya." Chen Ce membungkuk dan menciumnya perlahan dan hati-hati. Menarik napas dalam-dalam, Zhao Junlin berkata, "Iya, benar, identitas saya agak rumit, karena saya sebenarnya adalah kaisar dinasti Zhou kita, atau juga bisa dibilang sebagai permaisuri. Ayah saya hanya memiliki beberapa anak perempuan. Hanya beberapa menteri dan kasim yang mengetahuinya, dan sekarang, saudara Chen, kamu juga telah mengetahuinya." Dia perlahan mengakui identitasnya seolah sedang berbicara dengan teman lama. Chen Ce akhirnya menjilat jari kakinya. Baunya sangat enak, tapi kata-katanya juga terdengar di telinga Chen Ce. Untuk sesaat, Chen Ce tiba-tiba mengangkat kepalanya seperti disambar petir. "Kamu, apa katamu? Kamu adalah kaisar, kaisar wanita." Dengan keras, tiga pandangan Chen Ce runtuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang wanita bisa menjadi kaisar dinasti Zhou? Tidak ada yang akan percaya ini. Ya, saya adalah kaisar sekaligus permaisuri dinasti Zhou. Apakah kedengarannya sulit dipercaya? Tapi inilah kenyataannya. Saya dibesarkan oleh ayah saya sebagai seorang pangeran sejak saya masih kecil. Selain dicintai oleh ayah saya, ada juga bahkan pangeran lainnya dibunuh satu demi satu oleh berbagai kekuatan jahat, tetapi mereka membiarkanku lolos karena aku adalah seorang putri. Mereka menggunakan rahasia bahwa putri adalah seorang pangeran untuk menyandera ayahku selama bertahun-tahun, dan secara bertahap kekuasaan telah jatuh. Pada saat saya berkuasa, kedaulatan saya telah diambil alih oleh para menteri yang dipimpin oleh Taisi Liu Xiangwang dan Perdana Menteri Jiang Mingjia, bahkan saya tidak diperkenankan meninggalkan istana. Kali ini, Zhao Junlin benar-benar menunjukkan isi hatinya kepada Chen Ce. Dia langsung membeberkan semua rahasia tentang jabatan kaisarnya kepada Chen Ce. Dia ingin menukar ketulusan dengan kebaikan, dan dia bahkan ingin Chen Ce membantunya. Oleh karena itu, dia tidak hanya menggunakan kakinya yang indah untuk merayu Chen Ce, tetapi juga menggunakan semua rahasianya sebagai imbalan atas bantuan Chen Ce. Ketika Chen Ce mendengar berita menggelegar itu, dia tertegun dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia hanya mendengarkan dengan tenang kata-kata Zhao Junlin. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar menyentuh kaki Zhao Junlin, masih sedikit tidak responsif. "Sebagai kaisar, saya sangat frustasi. Di istana, saya hampir seperti burung kenari di dalam sangkar. Saya tidak punya kebebasan, apalagi hak. Saya tidak bisa berbicara dengan bebas. Sekalipun saya mencoba yang terbaik, saya hanya bisa menggunakan sebuah kesempatan untuk menyelinap keluar dari istana secara diam-diam. Awalnya saya mengira Liu Xiangwang dan yang lainnya akan menemukan saya, jadi saya sangat berhati-hati saat keluar kali ini. Tapi saya menerima kabar sore hari ini datang dari istana. Mereka menemukan seorang pria yang mirip dengan saya dan memintanya untuk menggantikan saya dan menjadi kaisar saat ini. Dengan kata lain, saya tidak hanya diabaikan, saya bahkan ditinggalkan." Petik 2. Mata Zhao Junlin memerah, meski air matanya belum jatuh, dia akhirnya mengungkapkan keluhannya selama bertahun-tahun di depan Chen Ce. Chen Ce mengangguk dan memikirkan sesuatu. Ups, kaisar pengganti. Bab 535. Jika perkataan Zhao Junlin benar, maka dia yang menjadi kaisar sebenarnya sekarang adalah Tuan Huang, dan penggantinya telah menjadi tubuh asli, sehingga tubuh asli secara alami akan menjadi penggantinya. Bisa dibayangkan sekarang Zhao Junlin jika kembali ke ibu kota, meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah kaisar, dua menteri berkuasa yang memusuhinya akan memiliki banyak alasan untuk menolak identitas aslinya. Misalnya, hal yang paling meresahkan adalah, jika Zhao Junlin mengatakan bahwa dirinya adalah seorang kaisar, mereka akan dengan mudah berkata, "Apakah Anda berani melepas pakaian Anda untuk memverifikasinya?" Jika Anda bahkan tidak punya sedikit pun yang dimiliki oleh seorang kaisar atau laki-laki pada umumnya, jadi apakah Anda seorang kaisar tanpa pusaka nenek moyang? Di hati para menteri lainnya, kaisar selalu menjadi orang yang penurut dan penakut.
Oleh karena itu, permainan ini bisa dianggap akan membunuh Zhao Junlin. Sekarang dia hanya keluar untuk bersenang-senang. Siapa sangka dia benar-benar akan turun tahta. Adapun apakah Chen Ce meragukan identitasnya? Tidak ada yang perlu diragukan. Bahkan ketika identitasnya terungkap, Chen Ce, setelah terkejut beberapa saat, memahami banyak keraguan sebelumnya. Misalnya, Fat Gold dan Tin Tiger sama-sama sangat terampil, dan mereka bahkan memiliki kemampuan untuk mengendalikan boneka orang Qiang. Chen Ce telah melihat bahwa hal semacam ini sangat kuat, tetapi memiliki banyak efek negatif. Karena beberapa boneka sudah mulai muntah darah hitam dan mati dalam waktu kurang dari sebulan, dan sebelum mati, berat badan mereka akan turun secara drastis. Cara menguras vitalitas sepenuhnya ini sangat ampuh, dan pada saat yang sama juga sangat merusak. Akan sangat jahat jika tidak dilakukan oleh para kasim yang tidak punya pusaka kebanggaan laki-laki. Semua tanda menunjukkan identitas asli Zhao Junlin, yang membuat Chen Ce semakin merasa bahwa sepasang kaki giok yang dia pegang di tangannya sangat berharga. Ini adalah kaki kaisar ataupun permaisuri. Bonus dari status ini saja akan membuat kaki ini semakin menawan. Chen Ce menjilatnya tanpa ragu-ragu. Baunya enak sekali. Ah, saudara Chen, ada apa denganmu? Yah, itu sudah dicuci kok, harap perlakukan lebih lembut. Chen Ce menciumnya sangat keras, dan kulitnya terlalu putih. Bekas stroberi tertinggal di kakinya akibat ciuman Chen Ce. Aku tidak bisa bersikap lembut sama sekali. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Zhao, identitasmu adalah kaisar sekaligus permaisuri dinasti Zhou Agung. Dalam hal ini, bagaimana aku bisa bersikap lembut? Hahaha, sepasang kaki batu giok yang sempurna sebenarnya milik permaisuri dinasti Zhou besar. Tapi masuk akal untuk memikirkannya, karena hanya seseorang dengan status yang tinggi seperti ini, yang bisa menjaga dirinya dengan baik. Kamu pasti kurang bergerak di luar saat berada di istana. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan sepasang kaki bayi cantik seperti ini. Zhao Junlin mengangguk, dan tidak lagi pemalu seperti sebelumnya. Ketika saya masih kecil, saya harus mempelajari peraturan dan menghafal artikel setiap hari di istana. Saya jarang berjalan-jalan keluar, dan saya juga harus rutin mandi setiap malam dan juga merendam kakiku dengan air kembang. Semua dibuat dengan berbagai bahan obat dan juga direndam dalam air susu. Chen Ce tercengang saat mendengar ini. Tidak ada salahnya seorang kaisar begitu boros. Jika tidak direndam seperti itu, Chen Ce khawatir tidak akan ada harta karun langka seperti itu. Chen Ce mulai memainkannya lagi, kali ini dengan kaki dan betisnya. Kulitnya sangat bagus, dan Chen Ce khawatir kulit kasarnya akan menggores betisnya. Saudara Chen, saya telah menemui jalan buntu kali ini. Meskipun saya tidak rakus akan kekuasaan, saya tidak ingin bersikap baik terhadap Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia. Jadi, saudara Chen, apakah Anda bersedia membantu saya? Zhao Junlin akhirnya berkata. Permintaan dari dirinya sendiri akhirnya datang. Chen Ce tertegun sejenak, lalu tertawa, saudari Zhao, karena kamu telah membuka mulutmu, dan membutuhkan bantuan. Kamu tidak perlu terlalu sopan, hubungan antara kamu dan aku cukup baik. Kamu sebenarnya ingin meminta bantuanku, lalu menggunakan tubuhmu untuk memberiku hadiah. Kalau begitu, aku akan tidak sopan, hehe. Tangan Chen Ce sudah mulai menyentuh betis hingga lekukan kaki. Ah! Zhao Junlin tidak menyangka Chen Ce begitu cemas. Dia sebenarnya bersungguh-sungguh, tapi dia belum selesai berbicara. Namun, tangan Chen Ce dipenuhi panas, yang sudah menyebar di sepanjang lekuk kakinya dan langsung ke pahanya. Sentuhan semacam itu, kehangatan semacam itu, Zhao Junlin tidak bisa menolak, dan dia tidak ingin menolaknya. Bagaimanapun, Chen Ce adalah tujuan besarnya di dunia. Chen Ce menyukai kakinya dan juga rakus akan penampilannya, dan mengapa Zhao Junlin tidak melakukan hal yang sama padanya. Chen Ce juga tampan, dan memiliki kekuatan dan bakat yang luar biasa. Pria seperti itu awalnya adalah kekasih impian Zhao Junlin. Meskipun dia sekarang merasa tidak punya pilihan selain menjual dirinya untuk menyelamatkan negara, dia bersedia melakukannya dengan tulus. Melihat bahwa dia tidak berniat melawan, Chen Ce mengetahui inti hatinya, jadi dia memanjat dengan tangannya sambil dengan lembut menghiburnya. Raja Qin dari utara, sebenarnya ada peluang bagus sekarang. Raja suku Qiang Hetian itu masih di sini. Dengan sisa pasukan Qiang, meski hanya ada 3 hingga 4 ribu orang, mereka bisa digunakan.
Jika mereka tidak sedang menjalankan misi, tidak masalah menggunakan mereka untuk membawa mereka langsung ke ibu kota. Tentu saja, beberapa orang akan mati dalam prosesnya, tetapi saya pikir itu sepadan bahkan jika beberapa orang mati, meskipun mereka tidak mati di tangan orang-orang Qiang, mereka akan mati di bawah penindasan kekuasaan. Setelah bertemu dengan para menteri di pengadilan, Chen Ce sudah memiliki kemampuan ini. Efektivitas tempur Chen Jiajun telah diverifikasi. Jika tentara Qiang didorong untuk memimpin pertempuran, tidak mungkin menangkap Liu Xiangwang dan yang lainnya menjadi masalah besar. Bagaimanapun, Chen Ce pada dasarnya telah mengetahui kemampuan tempur dari 4 legiun utama. Sudah ada kesenjangan besar dalam kemampuan tempur antara kedua belah pihak, dan kesenjangan dalam senjata tertentu juga sangat besar. Ya, saya sudah siap. Bahkan jika itu berarti mengorbankan beberapa orang, itu sepadan. Jika Liu Xiangwang dan yang lainnya benar-benar diizinkan mengambil alih kekuasaan, itu akan menjadi lebih sulit bagi rakyat. Ketika saya berada di istana, hak saya tidak dibatasi oleh mereka, jadi saya juga bisa sedikit menahan ambisi mereka. Sekarang mereka memiliki boneka baru yang sepenuhnya mematuhi apapun perintah mereka, itu akan menjadi bencana besar bagi rakyat dinasti Zhou. Tangan Chen Ce telah mendaki 2 gunung suci. Harus diakui bahwa status permaisuri sangat bagus. Gunung suci itu menjulang tinggi, seperti jeli, dan bergetar. Bahkan tanpa pakaian dalam, mereka masih setinggi batu giok, tidak ada kemungkinan untuk memalu sama sekali. Chen Ce menanganinya dengan tenang, tetapi terus membicarakan strategi dengan Zhao Junlin. Kalau begitu aku bertanya-tanya apakah saudari Zhao masih bisa memimpin beberapa bawahan di ibu kota sekarang. Bagaimanapun, pasukan keluarga Chen kami memiliki kekuatan militer yang terbatas. Mereka hanya bisa melebihi 10.000 orang dengan kekuatan penuh. Jika kita melawan 4 legiun utama, kita pasti akan menderita sebuah kekalahan. Bahkan dalam pertarungan roda, mereka tidak akan mampu menanggungnya. 4 legiun besar, yang dikenal sebagai jutaan tentara, jelas tidak nyata. Tentara macan darah terkuat hanya memiliki lebih dari 100.000 orang. Tentara Qinglin lainnya, tentara bendera hitam, dan tentara kavaleri kerajaan mungkin berjumlah sekitar 400.000 orang. Namun, jika perang benar-benar pecah, 4 legiun besar dapat dengan cepat memperluas rekrutmen mereka, dan bahkan merekrut lebih banyak orang dari rakyat jelata. Zhao Junlin mengeluarkan suara naluriah seorang wanita. Setelah berbicara, dia dengan cepat tersipu. Dia menggigit bibir bawahnya dengan lembut, tetapi menahan tangan nakal Chen Ce dengan kedua tangannya. Chen Ce saudaraku, ayo masuk ke dalam. Chen Ce tertawa, menggendong pinggangnya, dan berjalan menuju kamar tidurnya. Usulan saudari Zhao sangat bagus, tetapi belum menyelesaikan masalah mendasar. Apakah Anda masih bisa memimpin 4 legiun? Ini pertama kalinya Zhao Junlin dipeluk secara horizontal seperti ini, pelukan bagi putri legendaris. Chen Ce sekarang tidak memanggil Zhao Junlin dengan sebutan saudara, tapi saudari, untuk menekankan status Zhao Junlin sebagai seorang gadis murni. Tentu saja, Zhao Junlin, sang permaisuri, pasti akan mendapatkan banyak pengalaman pertama hari ini, seperti pertama kali seseorang bermain dengan kakinya, pertama kali seseorang mendaki Gunung Giok, pertama kali seseorang menembus selaput hutan gelap. Namun, dia belum jatuh ke tanah lunak dan masih dapat mempertahankan kesadarannya. Di antara 4 pasukan utama, tentara macan darah mematuhi perintah, tetapi tidak mematuhi propaganda. Karena keberadaan Raja Ji, Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia tidak bisa melakukan apapun terhadapnya, tetapi setiap tahun alokasinya juga sangat kecil, dan tidak cukup untuk membayar gaji tentara. Jika Raja Ji tidak memiliki dasar yang kuat dan menggunakan uangnya sendiri untuk mensubsidinya, maka tentara macan darah pasti tidak akan bisa melawan kavaleri Serigala Utara. Bersambung ke bab selanjutnya.